Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue Muhammad Kalam Ilmayasa bakal nyeritain gimana pengalaman gue dalam menggunakan produk dari MSI, yaitu MSI B550 Gaming Plus. Oke, di sini gue bakal nyeritain gimana pengalaman gue dalam menggunakan MSI B550 Gaming Plus ini untuk di overclock secara harian. Pertama-tama kan kita masuk ke tampilan Windows-nya seperti ini. Langsung aja kita restart dulu si sistemnya. Buat masuk ke menu BIOS-nya tadi, sebelum masuk ke Windows, pencet aja terus del kayak gini terus. Nah, ini udah masuk ke tampilan BIOS dari motherboard MSI ini. Pertama-tama pilih ke menu OC yaitu overclock. Pilih ke OC Export Mode, pilih yang expert. Untuk overclock prosesornya, gue di sini kebetulan pakai AMD Ryzen 3 3300X. Dia itu punya base clock di 3800 MHz dan boost clock di 4,3 kalau nggak salah, 4,3 GHz atau 4,2 kalau nggak salah. Di sini gue bakal coba push si AMD Ryzen ini sampai ke 4,4 GHz. Tinggal ubah ke 4,4 GHz. Jangan lupa untuk CPU core voltage-nya diubah ke override mode. Pilih 1,35 volt. Itu tuh udah angka yang paling aman buat dijalanin secara harian untuk platform AMD Ryzen ini. Untuk motherboard MSI ini juga sebenarnya punya fitur yang namanya memory try-it. Di sini kalian bisa ubah kecepatan memori kalian. Di sini berhubung sebenarnya gue itu di sini pakai memori dengan kecepatan 3600 MHz. Cuman di BIOS ini kelihatan kebacanya cuman 2666 MHz. Itu bukan artinya memori kalian rusak atau motherboard kalian yang rusak. Karena emang sebenarnya untuk mencapai kecepatan 3600 MHz ini kita harus mengaktifkan namanya XMP profile. Nah, XMP profile ini buat cara supaya kita menjalankan RAM di kecepatan 3600 MHz sesuai spesifikasinya itu gini. Kita pilih aja nih. Pilih ke AXMP, pilih ke profile 1. Terus ubah FCLK-nya ke 1800. Kenapa ke 1800 bukan ke 3600? Karena ini RAM-nya itu DDR4. Jadi kalau 1800 dikali 2 hasilnya kan bakal 3600. Untuk voltase dari RAM-nya juga harus kita ubah voltasenya biar ubah ke 1,2 volt. Sama buat DRAM voltage-nya juga ubah ke 1,2 volt. Jadi kita highlight lagi yang diubah di sini cuman OC Explore mode diganti ke mode expert. Terus CPU ratio-nya. Ini misalnya kalau kalian mau jalan ke 4,2 GHz tinggal ubah aja ke 4,2. Atau misalnya kalian mau jalan 4 GHz gitu. Tapi di sini gue bakal coba untuk jalanin AMD Ryzen 3 3300X ini ke 4,4 GHz. Terus tadi fitur XMP-nya gue nyalain ke profile 1. FCLK frekuensinya ke 1800 MHz. Terus CPU core voltage-nya ke 1,35 volt. Ini tuh angka-angka ini tuh sebenarnya gue dapat dari para overclocker Indonesia ya. Itu bisa kalian cek sendirilah para overclocker Indonesia. Untuk angka 1,35 volt ini udah benar-benar aman untuk jalan harian. Nah, setelah udah disetting semuanya udah kayak gini, langsung aja tekan F10 buat nge-save perubahan yang bakal kita ambil. Dan kita tunggu untuk masuk ke boot. Bisa dilihat tadi setelah di-save CPU speednya udah ubah ke 4,4 GHz, memory speednya juga udah ubah ke 3600 MHz. Di sini tuh motherboardnya tuh mampu dan capable untuk menjalankan
speed CPU sampai 4,4 GHz. Gua bakal coba naikin lagi sampai ke 4,5 GHz. Tinggal diubah aja, gampang banget. Terus tinggal tekan lagi F10. Kira-kira bakal masuk BIOS lagi nggak? Ya, sekarang speed si prosesornya udah ubah ke 4,5 GHz. Artinya emang motherboard ini tuh mampu untuk ngangkat Ryzen 3 3300X sampai ke 4,5 GHz. Nah, kan kalau masuk BIOS doang mungkin ada yang bilang, "Oh ya udah itu mah cuma 4,5 GHz di BIOS doang." Sekarang kita coba masuk booting ke Windows-nya. Kita lihat bisa apa enggak. Kita buat ngeceknya pakai aplikasi ini ya. Bisa dilihat ini AMD Ryzen 3 3300X jalan di 4,5 GHz. Buat speed memorinya juga udah rubah ke 3600 MHz. Emang di sini tertulisnya 1800, tapi kalau dikali 2 itu speednya itu jadi 3600. Bisa lihat di sini juga nih kalau speed memori. Nah, sini udah terbacanya 3600 MHz. Tuh. Jadi pengalaman gua dalam menggunakan motherboard ini cukup impresif ya, dengan cuman setting-setting sedikit, nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit. Motherboard ini mampu ngangkat Ryzen 3 3300X sampai ke 4,5 GHz, dan itu menurut gua suatu keunggulan tersendiri ya dari produk MSI. Jadi kesimpulan dari gua buat penggunaan motherboard MSI B550 Gaming Plus ini sangat baik ya, sangat impresif. Sedikit dari gua, pertama kenapa gua milih produk ini juga soalnya kan dari platform AMD Ryzen itu semuanya prosesornya tuh udah di unlock. Jadi si AMD itu nggak ngunci prosesor mereka untuk di overclock. Jadi kita pun sebagai user ya pengen lah gitu dapat performa ekstra tanpa mengeluarkan biaya apapun, yaitu dengan caranya overclock. Dan motherboard ini mampu menjalankan program overclock ini dengan sangat baik. Contohnya ini bisa dilihat AMD Ryzen 3 3300X gua bisa berjalan 4,5 GHz dengan sangat mudahnya. Kayak cuma setting sedikit doang udah bisa berjalan 4,5 GHz. Sedikit tips buat kalian pengen rakit PC menggunakan platform AMD. Saran dari gua, kalau bisa kalian itu beli RAM yang kecepatannya tinggi. Kalau ya minimal 3200 lah. Soalnya platform AMD itu sangat mempengaruhi di kecepatan RAM. Terus misalnya kalau kalian misalnya budgetnya mepet, cuman bisa beli yang kayak 3000 MHz, nggak apa-apa, bukan artinya nggak bisa di overclock. RAM itu meskipun kalian beli yang spesifikasinya 3000 MHz, tapi kalian bisa menjalankan kecepatan RAM itu sampai ke 3200 bahkan 3600. Caranya dengan di overclock tadi RAM-nya menggunakan fitur memori MSI terakhir. Nih. Bagi kalian yang berminat untuk beli motherboard ini, link pembelian nanti gue cantumin di deskripsi. Segitu aja pengalaman gue dalam menggunakan MSI B550 Gaming Plus ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan gue dalam melakukan overclocking tadi, bisa di komen aja bisa komen di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Sekian dari gue cabut dulu.